Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta sekalian, masih bersama kami di channel Pecinta Sejarah Official. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah bangsa Mongol yang ternyata pernah kalah dengan orang-orang Jawa. Bagaimana kisahnya? Kublai Khan adalah cucu Genghis Khan. Masa mudanya dihabiskan untuk mempelajari kebudayaan Tiongkok. Saat Mongke menjadi kaisar, beliaulah salah satu keturunan Genghis Khan yang fenomenal, bahkan menaklukkan kerajaan sebagian besar di Asia. Kublai Khan kemudian mengangkat dirinya bukan saja sebagai Khan dari Kekaisaran Mongolia, tetapi juga sebagai Kaisar Cina dan membangun dinasti Yuan di tanah Cina. Ia lalu memerintahkan untuk memindahkan ibu kota Mongol ke Beijing. Pada saat itu, kerajaan Mongol mencapai zaman keemasannya, di mana pedagang dari Cina dapat pergi berdagang di Eropa dengan aman. Para pedagang Eropa yang haus akan kain sutra pun dapat datang membeli barang dagangan di Cina dengan aman tentram. Marco Polo dari Italia tiba di Cina pada dinasti Yuan dan pernah dijadikan gubernur oleh Kublai Khan. Hal inilah menandakan perdagangan langsung pertama kalinya muncul antara Eropa dan Cina, di mana permintaan Eropa akan porselen, ukiran, dan sutra dari Cina melaju tinggi. Berbagai invasi ke negeri Asia Timur dan Asia Tenggara dilancarkan oleh pasukan-pasukan Kublai Khan. Tujuan utamanya ialah untuk memperluas pengaruh kekuasaan, melancarkan perdagangan, dan menerima upeti dari negara-negara lain di Asia. Kekaisaran dinasti Yuan mencapai batas terluasnya saat di bawah kekuasaan Kublai Khan dengan penaklukan tuntasnya atas dinasti Sung yang terjadi pada tahun 1279 Masehi. Kublai Khan tidak hanya disibukkan oleh peperangan, tetapi ia juga mempelajari tradisi Cina. Ia senang dengan kehidupan dan adat istiadat Cina. Artis, tukang pahat, tukang masak terbaik semua dikumpulkan di Beijing untuk memacu adat istiadat negara. Marco Polo dikabarkan juga membawa banyak kekayaan budaya seperti sutra dan resep memasak dari Cina ke Italia. Pasukan Mongol memasuki wilayah Korea pada tahun 1216. Pada saat itu, hubungan berlangsung baik dikarenakan pasukan Mongol diperintahkan untuk menghancurkan angkatan perang Khitan. Pada saat itu, hubungan antar kerajaan Koryo atau Korea dan kerajaan Khitan tidaklah berlangsung baik. Angkatan perang Khitan yang tidak mendapat bantuan pangan dari kerajaan Korea mengambil langkah untuk merebut pangan dari desa-desa di Korea untuk melawan kerajaan Mongolia. Raja Koryo memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Mongolia dalam menghancurkan pasukan Khitan. Setelah perang usai, Raja Koryo membuat perjanjian damai terhadap kerajaan Mongolia dan mengirim upeti tahunan. Namun upeti tersebut dirampas oleh kawanan perampok dan duta besar Mongolia terbunuh. Hal itu mengakibatkan kerajaan Mongol marah dan mengirim pasukan penghukumnya untuk memasuki wilayah Korea yang kedua kalinya. Pertempuran terjadi sengit pada tahun 1231. Pasukan Mongol berhasil menawan Raja Korea dan mendirikan perkemahan Mongol untuk mengamankan wilayah jajahannya. Kemudian sebagian besar pasukan mereka kembali ke negeri Mongol. Namun perkemahan tersebut diserang oleh pemberontak. Hal itu menimbulkan invasi ketiga pada tahun 1254 yang mengakhiri hidup kerajaan Korea. Pada tahun 1258, seluruh wilayah Korea berhasil dikuasai oleh kerajaan Mongol. Raja Korea yang kabur ke pulau kecil Jeju, lalu mengawinkan putrinya kepada kerajaan Mongol pada tahun 1273. Pulau itulah yang kemudian dipakai oleh pihak Mongol untuk rencana invasi ke negeri Jepang. Kegagalan Kublai Khan di Jawa. Menurut Slamet Mujana, dia malah meminta lebih dengan menyuruh raja-raja di negara itu datang sendiri menghadap sang kaisar. Tentu ini tak selalu direspon sesuai keinginannya. Oleh karena itu antara 1280 sampai 1287, dia mengirim tentaranya ke Annam, Kamboja, dan Burma. Meski tentara berkuda Mongolia terkenal hebat, angkatan daratnya ulung,
Namun dalam ekspedisi kali ini mereka tidak berhasil karena tidak tahan akan panasnya udara. Tulis Slamet Muljana. Jawa tak luput dari incaran Mongol. Pada tahun 1280, 1281, 1286, Kublai Khan mengirim utusan ke Singasari untuk meminta sang raja mengakui kekuasaannya. Raja Kartanegara yang sadar akan keagungannya dan kekuasaannya tidak sudi menyerah. Tulis Slamet Muljana. Utusan Mongol terakhir datang pada tahun 1289. Namun mukanya justru dirusak. Akibatnya angkatan perang Mongol berlayar menuju Jawa pada tahun 1292. Mereka dipimpin oleh Shibi, Ikmese, dan Gaukhing, dua nama pertama orang Mongol, yang ketiga Tionghoa. Ketika Kaisar Shizu atau Kublai Khan menaklukkan orang-orang barbar di keempat penjuru dunia dan mengirimkan para perwira ke berbagai negara di seberang lautan, Jawa adalah satu-satunya negara yang harus diserang dengan sebuah angkatan perang. Tulis catatan sejarah dinasti Yuan. Dari berita Cina, tentara Mongol sampai ke Majapahit pada 1 Maret 1293. Sebelumnya mereka mendarat di Tuban, mendirikan perkemahan di tepi Sungai Brantas. Ikemese mengirim 3 orang perwiranya ke perkampungan baru Majapahit untuk menyampaikan pesan agar Raden Wijaya tunduk dan mengakui kekuasaan Kublai Khan. Raden Wijaya akan tunduk kalau Mongol membantunya melawan Jaya Katwang dari gelang-gelang yang telah membunuh Raja Kartanegara dan menghancurkan Singasari. Itulah kenapa Raden Wijaya menyingkir ke Majapahit. Puncaknya pada 20 Maret 1293, tentara gabungan Raden Wijaya dan Mongol mengepung Jaya Katwang. Mereka kocar-kacir dan terjun ke Sungai Brantas. Lebih dari 5.000 pasukan mati terbunuh. Jaya Katwang mundur ke istana bersama pengikutnya, namun dia berhasil dikepung. Sorenya dia pun menyerah. Setelah kemenangan itu, Raden Wijaya minta izin pulang ke Majapahit. Dia beralasan ingin menyiapkan upeti bagi kaisar. Dia pulang dengan dikawal 2 perwira 2 prajurit. Yang terjadi berikutnya tak pernah diduga tentara Mongol. Raden Wijaya justru berbalik menyerang prajurit Mongol yang mengiringinya. Dia juga menyerang tentara Mongol yang berkemah di Daha dan Canggu yang tengah berpesta merayakan kemenangan. Mereka mundur ke laut dalam kejaran pasukan Majapahit. Lagi-lagi iklim Asia Tenggara rupanya tak pernah bersahabat bagi tentara Mongol. Setelah berhasil menyapu bersih tentara Jaya Katwang, mereka tak kuasa bertahan menghadapi pasukan Raden Wijaya. Mereka hanya mampu tinggal selama 4 bulan di Jawa. Pada hakikatnya, trik matahari daerah Katulistiwa yang mendorong Raden Wijaya mengusir tentara Tartar dari Jawa. Tulis Slamet Muljana. Mongol kehilangan 3.000 pasukan. Panglimanya Shinbi dan Ikemese dihukum. Mereka gagal menunaikan tugas. Sisanya kembali ke Tiongkok pada 24 April 1293. 2 tahun setelah Kartanegara dihabisi Jaya Katwang, Kublai Khan wafat pada 18 Februari 1294. Ambisinya akhirnya tak melulu terpenuhi. Kendati demikian, pasukan Mongol tak pulang dengan tangan kosong. Mereka membawa lebih dari 100 tawanan, peta, daftar penduduk, surat bertulis dari Bali, dan barang lainnya yang bernilai sekitar 500.000 tael perak. Itulah sahabat sekalian kisah bagaimana kalahnya pasukan Mongol dengan tentara Majapahit Jawa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.